lebih cenderung untuk kita mudah membaca kitab. Kenapa? Karena orang yang bisa berbicara belum tentu bisa membaca. Dan kalau kita hanya ingin bisa berbahasa Arab, maka kita banyak bergaul. Maka kita banyak bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang menuturkan bahasa Arab, maka akan melatih kemahiran kita. Namun belum tentu bisa memberikan jaminan kita bisa membaca. Contohnya banyak orang yang bisa berbicara bahasa Indonesia atau bahasa daerah, namun disuruh membaca dan mengetahui teori-teorinya serta bagian-bagiannya banyak yang belum bisa. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi insya Allah bisa kawan-kawan lihat mungkin testimoni yang menggunakan kitab Al-Miftah Sidogiri ini, anak usia 4 SD atau 3 SD mereka telah bisa membaca kitab fikih ya. Dan memang itu tujuan kita, karena insya Allah selanjutnya di lembaga kami selain membuka kajian berbahasa Arab, akan juga kita buka kajian ulumul Quran, kemudian ulumul hadis, usul fiqh, dan keilmuan-keilmuan Islam lainnya. Namun yang pertama tentunya kita harus bisa menguasai dan bisa memahami kitab-kitab tersebut. Kita harus bisa memahami bahasa Arab dan teori-teorinya terlebih dahulu. Mohon maaf. Dan alhamdulillah ada rekan-rekan yang ikut secara online dari berbagai daerah. Insya Allah mungkin pertemuan pertama saya akan memperkenalkan diri atau lembaga yang kami kaji atau lembaga keilmuan yang kami jalankan bersama rekan-rekan kami. Alhamdulillah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kami adalah lulusan Al-Azhar Kairo Mesir dan diamanahi oleh guru kami untuk bagaimana mendakwahkan Islam kepada umat di Indonesia khususnya dan dunia secara umumnya. Al-Itqan berasal dari bahasa Arab yang artinya pengukuhan atau otoritatif yang sempurna, terinspirasi dari kitab Ulumul Quran Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu warḍah yang bernama Al-Itqan. Kemudian secara lambang dan filosofis maka Al-Itqan di-cover oleh 4 atau oleh segi 4, 2 segi 4. Segi 4 yang terluar maka filosofisnya atau kandungan maknanya adalah sumber rujukan kita sebagai umat Islam terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Itu merupakan sumber rujukan kita sebagai umat Islam. Kemudian segi 4 yang dalam mengandung makna dan filosofis terinspirasi dari 4 sudut atau 4 lingkaran keilmuan di Al-Azhar, bahwa untuk bisa memahami risalah Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan 4 lingkaran keilmuan. Tetapi di sini kami simbolkan dengan 4 sudut.
Empat sudut yang pertama berupa al-fahmu wal ifham, memahami dan memahamkan. Memahami dan memahamkan, maka di sini kita membutuhkan yang namanya ilmu-ilmu alat. Ada nahwu, ada sorob, kemudian ada usul lughah, ada fiqh lughah, al-balaghah, bayan, badi, ma'ani, dan sebagainya. Yang kedua, at-tasabut. Sudut yang kedua bermakna at-tasabut atau autentikasi. Ilmu ini bertujuan untuk bagaimana kita bisa menganalisis kevalidan informasi atau nas yang kita baca. Maka ilmu ini termanifestasikan dalam ilmu jarah wa ta'dil misalnya. Salah satunya ilmu jarah wa ta'dil. Kemudian sudut yang ketiga bermakna al-hujjah, menganalisis. Dengan ilmu ini maka kita bisa menganalisis dan bisa mengukuhkan teks apa yang sedang kita baca. Maka ini termanifestasikan atau terwujudkan dalam ilmu tarikh, ilmu sirah, dan sebagainya. Yang keempat, sudut binaul insan atau pembentukan sumber daya yang unggul. Ilmu ini termanifestasikan atau terwujudkan dalam ilmu fikih dan ilmu tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena binaul insan, pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani, maka kita tidak bisa menanggalkan yang namanya ilmu fikih, ilmu syariat. Kita akan tahu halal dan haram, kita akan tahu bagaimana tata cara bermuamalah atau bertransaksi dengan benar kalau tidak ada tuntutan ilmu fikih. Begitu juga kita tidak akan bisa memanage, kita tidak akan bisa mengatur, mengelola isi hati kita kalau kita tidak bisa menguasai ilmu tazkiyatun nafs. Sebenarnya tidak ada dari empat sudut tadi yang berorientasi kepada disiplin ilmu tertentu, namun tujuan utamanya atau goyahnya adalah untuk bisa memahami syariat dengan benar, memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, memahami kitab-kitab syariat lainnya dengan baik dan benar. Misalnya yang akan kita kaji sekarang adalah salah satu disiplin ilmu tadi, al-fahmu wal ifham. Memahami dan memahamkan. Bagaimana kita bisa memahami teks syariat dengan benar. Bagaimana kita bisa memahami nas, bisa memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, maka salah satu ilmu yang harus kita kuasai adalah ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab ini nanti akan banyak sekali rinciannya. Yang pertama ada nahwu dan sorob, kemudian ada balaghah yang terdiri dari bayan, badi, ma'ani. Kemudian ada fiqh lughah. Ada fikih lughah. Jadi fikih bukan hanya bertema tentang syariat, misalnya fikih salat, fikih zakat, akan tetapi ada juga nanti namanya fiqh lughah. Karena untuk bisa memahami bahasa Arab, paling tidak kita untuk bisa memahami Al-Quran, paling kita tidak membutuhkan 14 disiplin ilmu. Nahwu dan sorob, ilmu yang paling utama. Kemudian fiqh lughah dan lain sebagainya. Ilmu usul fikih, ilmu ulumul Quran, ilmu asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu lainnya. Namun fokus atau konsentrasi yang akan kita bahas sekarang, insya Allah dalam ilmu nahwu dan sorob. Nahwu itu bagaimana kita bisa memahami
akhir kata dalam bahasa Arab itu harus dibaca apa. Sementara sorob itu bagaimana kita bisa menganalisis seluk-beluk kalimat, seluk-beluk kata. Bagaimana, apakah ini aslinya seperti apa. Itu nahwu dan sorob. Kemudian nanti balagoh misalnya. Balagoh juga insya Allah kedepannya akan kita buka. Kenapa perlu ilmu balagoh? Iya, karena untuk memahami Al-Quran tidak hanya memerlukan ilmu nahwu dan sorob saja, tidak hanya menguasai ilmu nahwu dan sorob saja, akan juga kita memerlukan ilmu balagoh. Misalnya salah satu contoh yang sederhananya dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya seperti itu. Nah, kalau dalam ilmu sorob an'amta 'alaihim, ada mukhatab atau orang yang diajak bicara, itu langsung disebutkan an'amta. Kata ta di situ bermakna Allah, yaitu orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Namun teks selanjutnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, secara teori ilmu nahwu dan sorob, maka boleh saja memakai kata aghdabta atau orang-orang yang engkau sesatkan. Tetapi bahasa Al-Quran menggunakan bahasa balaghah. Al-maghdub bukan orang-orang yang disesatkan. Tidak memakai kata bukan orang-orang yang engkau sesatkan. Sama seperti kalimat yang tadi, bukan pakai aghdabta. Harusnya bisa saja pakai aghdabta karena lawan katanya adalah an'amta. Tetapi di sini menghilangkan orang yang diajak bicaranya, menghilangkan mukhatabnya. Maka cukup dengan al-maghdub, orang-orang yang disesatkan. Kenapa? Ini kaitannya dengan ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Kenapa? Karena kesesatan itu tidak elok dan tidak etis kalau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti itu. Itu ilmu balaghah. Begitu juga misalnya dalam ayat yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Secara teori nahwu, maka bisa saja khalaqallahul insana dha'ifa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Jadi di situ ada susunan yang sempurna, ada pelaku, kemudian ada orang yang dikenai pekerjaan, subjek, predikat, objek, dan ada keterangan. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Bisa saja dengan teori nahwu seperti itu. Akan tetapi bahasa Al-Quran menggunakan bahasa balaghah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi pelakunya di situ tidak disebutkan. Hanya disebutkan objeknya. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kenapa? Maka ini akan kita dapatkan dalam ilmu balaghah. Karena kelemahan itu tidak layak dan tidak elok kalau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu rahasia Al-Qur'an ya. Namun insya Allah sedikit demi sedikit dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan dan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menelaah dan untuk bisa meniti tangga agar kita bisa memahami dan menelaah risalah Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah untuk para peserta yang akan memesan buku, maka kami tunggu sampai hari Ahad, insya Allah. Sampai hari Ahad, insya Allah hari Seninnya kami kirimkan. Nah,
Tapi kalau misalnya mau membeli dengan sendiri juga nggak apa-apa, karena insya Allah di marketplace sudah ada. Namun kenapa kami misalnya menyediakan, ya insya Allah salah satu hasil penjualan buku akan kami gunakan untuk kemaslahatan lembaga. Insya Allah akan kita mulai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita membaca Al-Hadis, kita membaca kitab-kitab syariat lainnya, maka kita tidak akan lepas dari pemahaman, ya. Kita tidak akan lepas dari teori dalam bahasa Arab itu bahwa kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa kita itu hanya ada 3. Ya. Yang pertama ada kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Itu yang pertama yang harus kita pahami dalam kita belajar bahasa Arab. Nah, kemudian ada hal urgen yang harus kita pahami dulu supaya tidak ada tumpang tindih pemahaman. Mau kemana? Kok belum pada kemana? Tahu, masih salat. Ya. Kita pakai perbandingan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Biar kita mudah dan kita tidak ada tumpang tindih pemahaman. Dalam bahasa apapun di dunia, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, maupun bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lainnya, maka ada satuan terkecil. Udah. Satuan terkecil dalam bahasa yang pertama adalah huruf. Huruf. Maaf, dalam bahasa Arab namanya huruf. Dalam bahasa Indonesia huruf juga, huruf alfabet. Dalam bahasa Indonesia huruf itu yaitu A sampai Z. Kemudian dalam bahasa Arab itu huruf alif atau A, ba, dan seterusnya sampai ya. Ini sepakat. Semua pasti mudah memahami. Dalam bahasa Indonesia itu adalah A sampai Z. Kemudian dalam bahasa Arab itu alif atau A sampai ya. Ini selesai sampai sini. Satuan terkecil apapun itu. Kita membaca Al-Quran, membaca hadis, kitab-kitab lainnya pasti terdiri dari huruf-huruf ini. Kemudian yang kedua, kumpulan beberapa huruf dalam bahasa Indonesia, maka ini disebut kata. Disebut apa? Disebut kata. Ini dalam bahasa Indonesia. Kata itu apa? Adalah susunan beberapa huruf. Contoh misalnya, apa Andi makan. Apa adalah susunan dari A, P, dan A. Andi adalah susunan dari A, N, D, I. Makan susunan dari M, A, K, A, N. Ini kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, satuan-satuan dari huruf ini disebut
kalimat. Nah ini. Ini disebut kalimat. Ya. Nah, disebut kalimat. Kalimat itu setara dengan kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan itu adalah susunan beberapa kata. Ini nanti kalau kita sudah masuk dalam pembahasan bahasa Arab, kalau saya bilang kalimat, maka itu adalah susunan beberapa huruf. Contoh misalnya abdun atau akala. Jelas nggak? Abdun adalah susunan dari huruf ain, ba, dan dal. Kemudian akala adalah susunan dari huruf hamzah, kaf, dan lam. Nah, ini disebut kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, satuan beberapa kata dalam bahasa Indonesia maka disebut sebagai kalimat. Contoh misalnya Andi makan videonya. Ini bagus. Andi makan pisang. Andi makan pisang adalah susunan dari kata Andi, makan, dan pisang. Subjek, predikat, objek. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat. Sementara dalam bahasa Arab, susunan beberapa kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab yang setara dengan kata dalam bahasa Indonesia, ini disebut sebagai al-kalam, ya. Sebagai kalam, al-kalam. Abdullah akala aruz. Contohnya di sini Abdullah akala arruza. Nah, ini namanya kalau dalam bahasa Arab disebut kalam. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Teori ilmu nahwu adalah untuk kita bisa memahami dan bisa membaca bahasa Arab tanpa harokat. Kenapa? Karena ada teori-teorinya, ada trik-trik dan tips-tipsnya. Kenapa misalnya ini dibaca domah, abdun, Allah dibaca kasroh. Kemudian kenapa ini akala tidak ukila atau akila atau ikala. Kemudian ini kenapa dibaca arruza tidak aruzi atau aruzu. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 harokat saja. Kalau tidak a, ya i, ya u. Kemudian bahasa Arab adalah bahasa yang terpola. Semuanya pasti terpola. Kata kerjanya terpola, tidak kurang dari 3 huruf dan tidak lebih dari 6 huruf. Itu bahasa Arab. Dan semuanya mengikuti pola. Atau nanti akan kita bahas namanya dalam ilmu shorof. Semuanya mengikuti alur. Ada beberapa kata kerja yang tidak mengikuti alur. Akan tetapi kebanyakan, hampir 90% itu mengikuti pola atau mengikuti wazan. Kalau dalam ilmu shorof seperti itu. Kemudian fungsi ilmu nahwu adalah untuk bisa meletakkan kalimat itu harus dibaca apa? Apakah dhamma, apakah
kasroh, apakah fathah. Itu fungsi ilmu nahwu. Untuk bisa mengetahui akhir harokat dalam setiap kalimat itu harus apa? Apakah kasroh, apakah domah, dan apakah fathah. Satu di situ. Jadi ada teorinya, tidak semata-mata, tidak misalnya mempunyai mata batin. Kenapa bahasa Arab yang guru, kok ini bacanya U, ini bacanya I, ini bacanya A, itu nggak pakai mata batin. Akan tetapi kita punya teori, kita punya trik, dan kita punya kaidah. Nah, itu salah satu fungsi ilmu nahwu adalah untuk kita mengetahui kaidah-kaidah setiap kalimat itu harus dibaca apa. Kemudian kalau ilmu sorof itu untuk mengetahui pola atau akar kalimat dalam kata kerja. Kebanyakan yang berpola itu adalah kata kerja, ada juga kata benda yang berpola, akan tetapi kebanyakannya adalah kata kerja. Semuanya pasti berpola. Kalau kita sudah paham polanya, hafal polanya, maka itu akan terlatih dengan sendirinya. Kunci kita bisa membaca bahasa Arab, membaca kitab-kitab syariat yang tanpa berharokat itu dengan benar. Yang pertama adalah kita tahu teori nahwu, kemudian kita tahu teori sorof, kemudian kita banyak menghafal kosakata. Kemudian kita latih, kita sering-sering berinteraksi dengan kitab-kitab gundul tersebut, maka insya Allah itu akan terlatih dan akan terasah ketajaman kita. Karena kalau kita hanya memahami teorinya saja tanpa praktek, maka tidak akan terlatih dan tidak akan ada penambahan dalam penguasaan kita terhadap bahasa Arab. Terlebih ini yang akan kita tekankan adalah bagaimana kita bisa membaca dan memahami teks-teks yang tidak berharokat tadi. Ini sudah selesai. Kalau kita bisa memahami tadi ini semuanya, maka tidak akan ada ketumpang tindihan. Huruf sama dengan bahasa Indonesia huruf, kemudian kalimat itu sejajar dengan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kalam itu sejajar dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang harus kita sepakati dulu, bahwa nanti kalau saya bilang kalimat dalam bahasa Arab, maka itu artinya kata, bukan susunan kata yang sempurna tadi. Kalau misalnya saya bilang Abdullahi akala ruza, atau misalnya Muhammadun dhahaba ilal masjid, maka itu namanya kalam. Kalau saya bilang dhahaba kata kerja, telah pergi, atau Muhammad, maka itu namanya kalimat. Nah, di sini tidak ada kesulitan karena kita bisa memahami dengan gampang bahwa ya huruf dalam bahasa Arab itu adalah huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, daroja sampai selesai. Nah, namun insya Allah nanti kita akan bahas juga di pertemuan selanjutnya mungkin bahwa aslinya huruf dalam bahasa Arab yang kita kenal sekarang namanya itu huruf hijaiyah, itu adalah hasil sebuah terobosan ulama ahlul lughah, Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Hasil terobosan ulama ahlul lughah namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, sehingga beliau menegaskan bahwa kalau ba itu titiknya 1 di bawah, ta itu titiknya 2 di atas, sa itu titiknya 3 di atas. Akan saya terangkan kronologisnya. Misalnya gampangnya seperti ini. Kita yang paling pertama kita pahami dan kita bahas di sini adalah huruf misalnya. Dan ini kaitannya dengan huruf hijaiyah atau huruf dalam bahasa Arab. Sejarah huruf bahasa Arab, sejarah huruf Arab.
Sejarah huruf Arab. Huruf Arab secara nutkon, secara pengucapan memang seperti itu. Mulai dari Arab jahiliyah, kalau misalnya kita nanti mendalami tentang ilmu-ilmu syair, Arab jahiliyah itu moncer 200 tahun sebelum Islam atau 200 tahun pra-Islam, maka mereka adalah ahli-ahli bahasa, ahli-ahli sastra. Namun lebih kepada secara nutkon, secara pelafalan. Ya. Secara pelafalan, maka huruf hijaiyah memang seperti itu, 29 atau 28, sama seperti ilmu tajwid. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, za, dan sebagainya. Itu secara pengucapan memang tidak ada perubahan. Namun secara simbol, secara penulisan, maka dulu tidak ada perbedaan antara ba misalnya, hanya disimbolkan seperti ini. Maka kalau kita lihat sejarah penulisan Al-Quran atau tulisan Al-Quran zaman Sayyidina Utsman, maka tidak ada titik-titiknya. Ya. Ba, kemudian ja, yang besar, yang besar. Kemudian shin itu semuanya tidak ada titik-titiknya. Bagaimana? Apakah misalnya ada satu teks dalam bahasa Arab itu dibaca ba, dibaca ja, atau dibaca sya? Nah, contoh sederhananya seperti ini. Nah, dulu awal-awal Islam atau di zaman Sadrul Islam, sebelum adanya terobosan atau gerakan dari seorang Abul Aswad Ad-Duali, maka tulisan Arab seperti ini. Bahkan tulisan Al-Quran, apapun itu ya seperti ini. Surat-surat seperti ini. Apa ini yang kita baca? Apakah iglam? Apakah ini na? Apakah ini ta? Apakah ini sa? Atau apakah ini ba? Kemudian ini apakah nun, ba, ta, sa, kemudian apa kof atau kaf? Apakah ini ba, ta, sa? Kemudian apakah ini zai dan ro? Ini apakah yang tadi sama seperti ini? Apakah nun, ta, sa, ba? Apakah ini kho, ja, dan ha? Apakah ini za? Nah, ini apakah ghain atau ain? Ini apakah ha, kho, ja? Ini udah jelas mim, gampang karena tidak ada yang sama.
ta, shin, dan sya. Nah, sebelum Abul Aswad Ad-Du'ali menciptakan sebuah teori atau kemudahan, maka bahasa Arab itu seperti ini. Maka dalam huruf Arab ada yang namanya huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah itu huruf yang telah kita kenal, yang telah familiar di kalangan kita, yaitu dalam Iqra dan lain sebagainya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, da, ro, ja, sin, sya, shad, sampai ya. Nah, ada yang kedua huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah. Apa perbedaan huruf hijaiyah dan huruf abjadiyah? Kalau huruf abjadiyah itu belum ada penegasan kalau misalnya ta itu adalah titiknya 2 di atas. Maka susunan penyebutannya pun bukan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, da, ro, ja, sampai akhir, akan tetapi a, ba, jim, dal, ha, wa, abajadun, hawajun, hatoyakun, lamanun, sa'afasun, korosun, tatakhodun, dogun. Ada 22. Maka berarti ada beberapa huruf yang sama. Sampai 29 itu karena ada perbedaan-perbedaan tadi. Akan tetapi kalau huruf abjadiyah itu hanya 22 saja. Secara simbol. Namun secara nutkin dan secara pengucapan ya tetap tidak kurang dari 29 atau 28. Itu perbedaan huruf dalam bahasa Arab. Ada yang namanya huruf hijaiyah dan ada yang namanya huruf abjadiyah di situ. Ini harus kita tahu tentang sejarahnya karena Al-Qur'an itu kan dulu memang tidak ada titik-titiknya. Kemudian ada kegelisahan, ada kerisauan dari seorang ulama yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Tatkala itu Islam sudah mulai meluas di kalangan orang-orang non-Arab. Sehingga beliau punya kerisauan, takut Al-Quran disalahpahami. Orang-orang versi masuk Islam yang dia tidak memahami bahasa Arab. Maka sebagai penegasan untuk memudahkan, maka Abul Aswad Ad-Du'ali membuat titik-titik tadi. Abul Aswad Ad-Du'ali membuat terobosan teori titik-titik tadi. Setelah itu, setelah dikasih penegasan atau kemudahan dengan titik-titik, orang-orang Islam selanjutnya mereka tidak bisa membacanya. Ini harokatnya apa? Udah ada titik-titik tapi harokatnya belum tahu. Apakah A, I, dan U? Maka ada lagi satu terobosan dalam Al-Quran, yaitu dikasih harokat. Setelah dikasih harokat, sama saja masih belum bisa, masih belum ada gairah untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ditulis laten, walaupun ada perbedaan pendapat, ada yang melarang dan membolehkan. Kenapa? Karena dengan tulis laten kan akan hilang sifat-sifat dari hurufnya. Setelah ditulis laten, diterjemahkan, pun itu masih banyak orang-orang yang belum mau berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ya ini mungkin sebuah fenomena atau sebuah realitas bahwa umat Islam kenapa mundur, bukan karena Islamnya yang mundur atau bukan karena Islamnya yang tidak berkualitas, namun penganut-penganutnya yang tidak memegang Islam secara sungguh-sungguh atau secara kafah. Nah, mungkin di sini boleh nanti peserta-peserta yang online bisa membuat contoh. Silahkan. Apa ini? Yang kita bahas di sini apa? Apa ini artinya? Apakah ini jim? Apakah ini ya? Apakah ini kho? Dan lain sebagainya. Karena dulu memang seperti ini. Bahasa Arab itu memang seperti ini. Tidak ada perbedaan antara titik ya, ba, ta, dan sa, antara shin dan sya, antara jim, ha, kho, dan huruf-huruf yang punya kesamaan. Ini salah satu contoh yang paling dekat lah. Seperti ini. Mungkin ada yang mau mencoba. Silahkan.
Ini kita masih pengenalan, masih mukadimah, namun ya seperti inilah dulu bahasa Arab itu seperti ini. Silakan, ada yang mau mencoba. Menerka-nerka nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Yang penting kita tahu sejarahnya memang seperti ini. Nggak ada? Boleh mungkin sambil di, nanti nggak apa-apa ditulis, kemudian nanti di upload di grup ya. Tulis nama, kemudian ini terkanya apa. Walaupun insya Allah nanti akan kita bahas juga ya. Akan ada contoh-contoh yang lain, namun sekarang insya Allah akan saya terangkan aja di sini nggak apa-apa. Untuk selanjutnya nanti insya Allah kita ada latihan karena teorinya langsung kita praktekkan. Ini sejarahnya sejarah huruf Arab ya. Jadi dulu memang tidak ada titik antara huruf ba, ta, sa, dan ya. Ini akan kita bahas saja nggak apa-apa. Iklam. Sini iklam ya. Udah nggak saya kasih harokat dulu. Iklam anna. Nah, ini na berarti. Iklam anna. Nah ini nun juga anna niqata wal hamazat. Jadi bukan wal hamaro, wal hamaros, tapi wal hamazat. Ilam anna nuqata wal hamazat tamma. Ini bukan bama, bukan sama ya, tapi bukan yama, tapi ini tamma. Ibu semua. Tamma ya. Tamma iftira'uha. Ini ta iftira'uha. Ini saya nggak kasih harokat dulu. Kasih harokat itu pengampunan terakhir sebenarnya dalam kita memahami bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Kama ihtira'uha lil ajami. Ya, ini jim berarti lil ajami wala basa, bukan wala basa, bukan wala tasa, bukan wala nasa, akan tetapi walaisa lil arabi. Udah, ini sampai segini. Jadi tadi sejarahnya memang titik-titik itu tidak ada dalam huruf Arab terdahulu. Bahasa Arab terdahulu tidak ada titik-titik. Maka kalau kita misalnya melihat sejarah teks Al-Quran, nas-nas Al-Quran, maka ya seperti tulisan paku, tidak ada titik-titik. Kenapa mereka bisa memahami tanpa titik-titik? Karena mereka memahami siyak atau memahami kondisi ini dibaca apa, memahami konteksnya, tidak hanya melihat teksnya saja. Nah, di sini nanti baru pengampunan selanjutnya atau kemudahan selanjutnya adalah ini diharokati. Fungsi kita belajar teori nahwu dan shorof adalah untuk kita bisa membaca ini tanpa harokat dan benar dalam harokatnya. I'lam ini harus dibaca sukun. I'lam. Anna ini harus dibaca na. Nukota ini juga harus dibaca fatah. Wal hamazat. Apa ini? Anna nikoti, maaf. Anna nikoti. Anna nikoti wal hamazati. Ini juga pakai kasroh. Tamma iftira'uha. Harus kasroh, walaysa lil arabi ini harus kasroh. Ini nanti
teori nahwu dan shorof adalah kita bisa meletakkan titik atau meletakkan harokat-harokat ini dengan benar sesuai kaidahnya. Itu adalah sejarah huruf Arab ya. Ada huruf abjadiyah dan ada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang familiar di kalangan kita yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, da, ro, ja, sin, sha, sho, do, to, do, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, ya. Kemudian huruf abjadiyah adalah huruf yang belum dikasih titik-titik dan jumlahnya itu ada 22 atau simbolis. Simbolnya ada 22. A, ba, ja, dun, ha, wa, zun, ha, to, ya, kun, la, ma, nun, sha, fa, sun, korosun, ta, ta, hodun, do, dogun. Itu huruf abjadiyah. Jangan kita beranggapan, oh berarti ini baru, jim ini baru, bid'ah, bukan. Ya memang bid'ah. Bid'ah secara bahasa iya adalah sebuah kreativitas. Ya. Namun secara mustalah atau secara makna di sini adalah penegasan. Penegasan untuk bisa membedakan antara jim, ha, dan kho. Maka dikasih titik. Sebagai penegasan untuk memudahkan kepada generasi selanjutnya. Maka dikasih titik. Gitu. Insya Allah bisa dipahami. Kan ini Mu'ana Salim, Ibu. Mu'ana Salim. Jam berapa ya? Hah? Jam berapa? Jam 5. Ya, tadi poinnya hari ini kita belajar tentang sejarah huruf Arab. Ada huruf abjadiyah dan huruf hijaiyah. Jadi secara nutkin, secara pengucapan mulai dari Arab pra-Islam yang populer dengan ketinggian sastranya adalah ya sama 29. Namun secara simbol itu hanya ada 22 karena antara jim, ya, jim, ha dan ho-nya itu satu simbol. Kemudian antara ya, ta, ba dan na serta sa juga itu satu simbol. Kemudian antara sin dan sya itu juga sama satu simbol. Antara ain dan jin itu juga sama satu simbol. Antara qaf dan kaf itu sama satu simbol. Pokoknya yang mirip-mirip itu dulunya satu simbol. Setelah Abul Aswad Ad-Du'ali mengadukan kekhawatirannya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ditakutkan kalau misalnya orang-orang yang masuk Islam dan mereka bukan dari kalangan Arab, mereka sekalipun misalnya dari kalangan Arab sendiri, kalau tidak tahu teori nahwu shorof itu bisa salah. Contoh misalnya di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus memulai. Contohnya salah satu ayat dalam Al-Quran, Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu. Ini harus dibaca apa? Apakah wa rasulahu atau wa rasuluhu? Nah, ini bisa salah. Kalau kita berhenti, Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu, maka ini salah, bisa fatal maknanya. Akan tetapi harus dibaca Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Nah, di situ sudah ada perbedaan harokat antara wa rasulahu dan wa rasuluhu. Ini akan kita dapatkan kalau kita memahami teori nahwu. Kenapa bisa fatal? Karena kalau kita menggunakan yang wa rasulahu, maka seolah-olah khitab atau statement itu Allah telah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan dari Rasulnya, dan ini tidak mungkin. Maka dengan teori nahwu Innallaha bari'um minal musyrikin, selesai, wa rasuluhu itu ada kalimat lain, ada lanjutannya, pemahaman makna lain.
Ini huruf, sejarah huruf dalam bahasa Arab. Selesai sampai di sini. Ada huruf hijaiyah dan ada huruf abjadiyah.